Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'du. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ayo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, senang, kami senang ya Allah. Ruh kami barusan keluar tapi sekarang dikembalikan. Itu Pak. Ahyana ba'dama amatana. Itu karena ruh itu kalau tidur kita itu keluar ruh kita, Pak. Nah, cuma sebentar terus dikembalikan lagi. Kalau keluar dan tidak dikembalikan lagi, nunggu kiamat lah, itu berarti sudah ada kuliah subuh. Tidak ada kuliah subuh. Masya Allah, senang, kita bangun tuh senang Pak, senangkan, jangan ada sakit hati, gelisah. Lalu bersumpahlah pada waktu bangun itu, ya Allah, saya terima kasih, saya bangun dan hari ini saya menyatakan bebas dari rasa jengkel, rasa sakit hati, marah, itu dibebaskan. Senang. Allah kalau melihat orang bangun dari tidur terus ada kemauan untuk senang dan kemauan untuk membersihkan hati dari hal-hal seperti itu. Gimana Pak, Ibu? Hari ini sudah bebas Pak, rasa jengkel, kecewa, kecewa, marah, gelo, gergeten, hilangkan semua. Kalau nanti kita diambil Allah pada saat kita punya perasaan seperti itu kan, nazaknya kan jadi susah Pak. Karena gini, urusanmu belum selesai. Gitu ya. Jadi kalau kita itu ingin menjadi penghuni surga itu kan jalannya kan banyak loh Pak. Jalannya itu banyak. Ada yang masuk surga karena memang ngajar Quran, ikhlas. Ada yang masuk surga karena dirinya itu diwakafkan untuk agama. Diwakafkan. Ya sudah, sampai mati saya ngurusi tahlil, ngurusi yasin ini, ngurus masjid, ngurusi pengajian, ya diwakafkan. Ya sudah. Syahid dia. Ada orang yang masuk surga karena memang dia kaya, ya sehingga dia bisa menyelamatkan masa depan pendidikan sekian ribu anak, bisa membangun pendidikan, bisa membangun itu. Ada juga yang masuk surga itu tidak punya apa-apa, tahajud ya tidak, ya nyumbang ya tidak, bangun masjid ya tidak, ya wis. Nah itu dijelaskan, dia hanya masuk surga karena hatinya itu bersih, gitu dong. Jadi zaman Nabi itu kan ada toh Pak, Nabi duduk ya sama bapak ibu. Nabi itu kalau duduk dengan orang itu tidak ada jarak, yes, akrab itu Pak, tidak ambil jarak, yes, menyatulah. Nah itu yang disenangi orang. Tidak angker, orang takut menyentuh, biasa-biasa saja. Nah ketika begitu Nabi itu menyebut begini, sebentar lagi ada orang yang sudah dicatat namanya dalam surga. Ada orang masuk terus kelihatan mukanya masih ada air wudhu itu, terus duduk. Ya sudah, gitu saja. Besok lagi Nabi itu mengatakan lagi, sebentar lagi ada dulurmu, saudaramu yang sudah dicatat namanya, bahkan sudah dibuatkan kafling berapa sudah ditulis. Nah, orang itu datang, ya sama yang kemarin itu, sama persis. Lalu ada sahabat itu yang bertanya,
potongan ini mosok sih gitu. Oh ini ya, orang ini ya jamaah gak beraktif ya. Kalau pengajian yang langsung mulai mesti. Tapi kok disebut orang disebut Nabi menjadi penghuni surga, Masya Allah. Lalu ada orang, saya harus bisa datang ke rumahnya. Tapi gimana caranya ya? Saya ingin tahu sebenarnya dia itu siapa. Akhirnya dia pura-pura. Orang itu dikejar keluar atau dikejar. Tuan, saya ini barusan tengkar sama bapak saya. Dan saya kalau pulang berbahaya, ini kematian ini, karena saya lagi konflik. Bolehkah saya bermalam 3 malam saja di rumah Tuhan untuk menyelamatkanlah, penyelamatan. Tapi sebenarnya bukan. Dia hanya ingin tahu siapa orang itu. Masya Allah. Ini kalau dalam penelitian di perguruan tinggi namanya observasi partisipatif observation. Jadi meneliti orang tanpa tahu bahwa dia harus diteliti. Nah, itu. Kalau meneliti terus ditanya, itu seringkali jawabannya kan bisa melenceng ya, bisa pura-pura. Tapi ini tidak diteliti, tapi dia tidak ngerti diteliti. Malam itu diintip itu, loh kok ya tidur. Mestinya penghuni surga itu kan tahajud, ya tak Pak? Ini enggak. Ya enggak baca Quran orang. Kapan sedekahnya orang ini? Akhirnya itu tanya, saya ini mohon maaf ya, kemarin itu saya bilang kepada Tuhan saya tengkar sama bapak saya itu tidak, seperti saya mohon maaf, saya bohong. Tapi saya karena saya ingin belajar, siapa Anda itu kok disebut Nabi 2 kali? Ya kamu tahu sendiri itu saya apa ya, tidak punya apa-apa begini. Tadi jawab, enggak, barangkali apa? Barangkali. Ya ada apa-apa, saya ini sebegini ini. Enggak lah, saya tanya betul. Dia jawab, ini Pak, saya ini cuma, ya sudah lah, enggak, saya bebaskan sakit hati dengan siapapun tuh. Saya bebaskan. Saya enggak biasa menyimpan kecewa, dengki, dendam. Ya situ tok saja. Bayangkan Pak, berarti dia masuk surga tidak lewat hajinya, tidak lewat umrohnya. Sebab kalau masuk surga lewat haji dan umroh, betapa susahnya orang miskin masuk di dalam surga. Ternyata memang surga itu memang ya ditempati orang-orang yang hatinya bersih itu. Ya seperti bapak-bapak ibu semua ya. Amin ya Allah. Ya Bu ya, Bu. Bebas dari jengkel, kecewa dengan menantu, kecewa dengan anak, kecewa dengan tetangga, kecewa dengan atasan, kecewa dengan bawahan. Bismillah, habiskan hari ini. Nah ini subuh ini saya menggantikan Ustadz Abu Aslam. Sebetulnya ingin saya kosongi karena saya nanti ada ngisi di masjid lain, saya harus break. Tapi tidak apa-apa, saya menyampaikan kajian judulnya Kuatkan Iman untuk Bersiap Pulang. Bersiap pulang. Nah, kajian ini saya ambil dari Surah Al-Baqarah 28. Nah, Surah Al-Baqarah 28. Saya ulang, surah ayat 28. Nah, ayat 28. Supaya yang dapat pahala tidak hanya saya membaca Quran, ibu-ibu saya ajak membaca, bapak-bapak juga saya ajak membaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum
thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah, ini artinya bagaimana kamu kok bisa berani kepada Allah itu bagaimana? Wa kuntum amwata, kamu dulu itu kan mati toh. Mati. Loh, matinya kapan? Ya sebelum 4 bulan kan Bapak di dalam perut, di dalam rahim ibu, ya, dalam rahim ibu. Kan belum diberi nyawa. Iya toh Pak? Diberi nyawa mulai umur berapa? Berapa? 4 bulan toh? Ayo toh, 4 bulan. Nah, setelah diberi ruh itu berarti itu hidup pertama. Itu hidup pertama. Terus summa yumitukum, kamu akan dimatikan nanti. Ini Bapak kalau belajar Al-Qur'an itu tahu di sini. Ada yang maka Allah menghidupkan, ada yang kemudian Allah menghidupkan. Ini beda. Ada maka, ada kemudian. Nah, ini kalau fa maka itu cenderung waktunya pendek. Kalau summa kemudian maka itu cenderung waktunya panjang. Coba sekarang perhatikan ya. Kamu dulu itu mati, maka Allah menghidupkan. Berarti jarak antara janin yang belum bernyawa tadi itu dengan proses memberi roh itu pendek. Hanya 4 bulan toh? Betul. Nah, perhatikan kemudian ayat berikutnya. Kemudian Allah mematikan kamu. Nah, kemudian itu menunjukkan waktu yang lama. Bisa lama seperti Bapak itu akan dimatikan Allah nanti usia sudah 101 tahun. Ya toh? Bapak ingin meninggal umur 100 tahun atau minta 300? Nah, itu berarti panjang. Summa, ya toh? Summa. Terus kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Perhatikan di situ. Kemudian, perhatikan berarti proses antara hidup kita dan mati kita itu panjang. Ya bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, bisa 100 tahun. Nanti suatu saat saya berikan resep tentang umur panjang, ya. Ingatkan saya, Pak Catur, ya. Ada resep tapi versi Abdullah bin Umar, versi anaknya Umar bin Khattab. Kapan-kapan aja. Ya, tapi tidak mesti kalau diberi resep umur panjang, kadang-kadang yang memberi resep mati duluan. Nah, sekarang loh Pak, kita itu di jalan itu taruhannya nyawa loh Pak. Apa salahnya anak SD main-main di lapangan SD? Ada trailer, remnya blong, coba. Kita sudah hati-hati di jalan, mendem, orang mendem. Nobruk kita, coba. Wallahu. Tapi ya tetap usaha ya apa iso caranya lebih lama. Kita ini ingin hidup lebih lama itu antara lain adalah supaya bapak ibu itu lebih lama mendoakan ibunda. Belum puas kita Pak mendoakan, membalas bunda itu tidak cukup. Masih perlu waktu panjang mendoakan orang tua itu loh. Menyelamatkan orang tua dari siksa itu perjuangan berat ini Pak, perjuangan berat. Kalau Pak Wali Kota enak, di mana Pak Wali Kota? Tidak datang.
Ya, enak karena kebijakan kemudian itu menyenangkan 1 juta 2 juta orang, terus sekian juta orang itu berzikir terus sepanjang hidupnya itu. Ya, kita mohon supaya orang tua kita itu selamat dan bahagia, dan itu perlu waktu panjang. Nah, kalau kita mati hari ini kan berarti sudah tidak bisa lagi mendoakan. Itu. Nah, berarti antara mematikan dan menghidupkan itu panjang. Terus sekarang saya tanya, orang mati itu kapan dihidupkan? Iya. Orang mati berapa tahun untuk dihidupkan kembali? Pak, berapa? Bu, jangan ngantuk Bu, saya ini semangat Bu. Berapa tahun dihidupkan? Iya, nggak tahu toh. Kira-kira berapa? Kira-kira? Nunggu kiamat toh? Lebih lama toh daripada hidup. Berarti perhatikan, perjalanan orang itu pendek, panjang, dihidupkan panjang, dan setelah kehidupan ini abadah. Masya Allah, selamanya, bukan 1 triliun tahun Pak, selamanya panjang. Dan kehidupan yang selamanya itu ditentukan hari ini, ditentukan kehidupan di dunia sekarang ini. Berarti kehidupan dunia itu penting. Ayo Pak, betul toh? Penting toh? Ayo, kehidupan dunia penting apa enggak? Jangan bilang kehidupan dunia enggak penting. Bagaimana enggak penting? Wong ini menentukan ya, menentukan Pak, ini menentukan masa depan kita di akhirat. Penting, cuma lebih penting akhirat gitu loh Pak ya, ini panjang sekali. Berarti kehidupan perjalanan manusia itu matinya berapa kali? Matinya manusia berapa kali? 2. Hidupnya 2 atau Pak? Quran tadi lah. Surat apa? Ayat apa? Bapak nanti kalau pulang mesti bingung. Al-Baqarah jelas, ayatnya viral. Nanti dipelajari, diingat-ingat. Kalau sapi Pak, sapi matinya berapa kali? Sapi 2 kali. Hidupnya sekali toh Pak. Masa ono toh Pak tahlil wedhus itu Pak. Tahlil sapi kan tidak apa toh Pak. Perhatikan di situ. Sapi hanya mati, hidup, mati, wassalam. Tidak ada urusan. Iya toh Pak. Dia ngawini ibunya, nggak ada urusan. Nyundang temannya mate, nggak ada urusan. Ya toh, nggak ada urusan. Makan rumputnya orang, nggak ada urusan. Enak mana Pak sapi dengan kita? Pak Catur, enak. Enak mana Pak Ji? Enak mana? Loh Bapak jawab, enak mana Pak Haji? Ya iya toh Pak, enak sapi toh. Tapi Bapak tidak boleh jadikan aku sapi, tidak boleh. Masya Allah Pak. Lu saya ini kalau lihat ayam dipotong tuh enak ya, ayam itu ya mati selesai ya. Tidak ada urusan Pak. Sedangkan kita ini, Bapak, Ibu, saya kalau ngisi pengajian gini saya pikir Pak, tidak ada satu kata pun yang tidak harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Enggak gampang Pak. Makanya jangan banyak ngomong Pak, itu urusannya panjang. Ceramah juga nggak boleh panjang-panjang. Urusannya panjang Pak. Masya Allah, nggak ada Pak. Orang membunuh orang, ya,
silakan, dia bisa selamat dengan kekuatannya, tapi nggak akan bisa selamat toh di akhirat. Enak saja menyuruh orang, membunuh orang, ya tetap saja urusannya. Makan loh Pak, satu botol ini jadi haram, urusannya panjang karena jadi darah Pak, jadi darah panjang. Hasil judi jelas masalah, apalagi backingnya judi, masalah Pak. Tuh. Zina itu dosa, apalagi menjadi backingnya perzinaan, wah tidak karuan Pak, itu urusannya panjang. Wis nek dadi sapi urusannya, Masya Allah. Oke Pak ya, jadi 2 kali mati 2 kali. Jangankan sampai di akhirat Pak ya, ini saya tunjukkan. Tapi kok sudah panjang gini waktunya ya. Jangan banyak-banyak Pak, kasihanilah saya Pak ya, itu urusannya panjang ya. Ketika orang itu, saya membaca buku At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi ya, Masya Allah. Ketika sebelum malaikat Israel itu datang ya, itu ada pemberitahuan bahwa jatah rezekimu habis. Bapak yakin kalau air ini ya sudah saya letakkan di mulut saya, apakah Bapak yakin bahwa itu jatah saya? Enggak toh Pak. Sebab bisa saja sebelum masuk itu kita stroke ya toh, nggak bisa minum, dimasukkan lagi nggak bisa, diinfus juga nggak bisa. Berarti itu adalah jam di mana jatah kita selesai. Ini Pak, loh, gini nih Pak. Ada tuh orang mau minum gini dibuka meninggal, ada. Berarti ini bukan jatah kita, ada. Allah sudah memberitahu jatahmu habis. Masya Allah. Lalu ketika Israel datang, itu ditarik roh kita, itu ditarik. Ketika ditarik nanti Bapak lihat surat Al-Qiyamah ya, surah Al-Qiyamah yang saya baca pada rakaat kedua tadi, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Saat itulah betis bertemu betis itu gini, itu loh, ya, inilah Pak, menahan sakit itu Pak ya, menahan sakit. Wal taffatis saqu bisaqi ila rabbika yauma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Terus itu ayat terus sampai ya itu waktu. Sudah, kemudian ketika mayat sudah membujur itu ada suara, kamu badanmu kekar, sekarang kok lemes gitu. Kamu dulu itu mulutmu itu loh bisa nyanyi, bisa teriak-teriak, bisa mengumpat, sekarang kok bisu gitu kamu. Ditanya lagi, mana katanya pasanganmu yang sehidup semati itu, kok enggak ikut mati? Mana pengikutmu yang katanya itu setia kepadamu itu, sekarang kamu kok? Nah, itu ditanya gitu. Nah, setelah roh keluar, kemudian Bapak enggak usah takut ya. Besok itu ketika menjelang kematian itu kita menghadapi 2 hal Pak. Satu secara fisik dan satu secara keimanan ya. Fisik. Kita menghadapi rasa sakit. Orang itu ditembak, tenggelam, dibunuh, kecelakaan, mati di rumah sakit, di rumah itu sama saja, sakit Pak, sakit. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu meminta, ya Allah jauhkan aku dari sakitnya kematian. Nah ketika Rasulullah sudah tahu sakitnya kematian, Rasulullah meminta kepada Allah, wahai Allah,
ternyata mati itu sakit ya. Sampai begini loh Pak, ini sampai keringatnya itu Nabi itu besar-besar gini, sampai Jibril itu menghindar Pak, tidak mentol loh lihat Nabi itu, tidak sampai. Fatimah keluar, Ali keluar, tidak sampai. Kok begitu beratnya? Nah ternyata beratnya sakit itu Nabi itu bukan karena dosanya Nabi, karena Nabi meminta, ternyata sakit ya Allah, jangan ada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan mengakui aku sebagai Rasul, jangan sampai ada yang sakit ya Allah, biarkan sakitnya seluruh manusia itu di dunia itu, berikan semuanya tumplek blek pada saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang sudah dibawa ke pemakaman, itu ada hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, kalau orangnya itu baik seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini ya, Masya Allah, bapak ibu ini orang baik-baik ya, Masya Allah, bapak ibu ini loh ya tiap bulan mesti mengeluarkan untuk fakir miskin, tiap bulan pasti memberi infak untuk masjid ini, malam ya zikir ya, mesti telepon orang tua apa makanan yang diinginkan. Tiap hari ibu-ibu itu ya mikir nanti masak apa anak saya supaya doyan makan, suami saya juga sehat. Tiap hari mikir untuk orang lain, tiap hari mikir untuk generasi. Itu Pak, berarti tuh ya sujud ya. Kalau orang-orang baik-baik seperti ibu, bapak ibu ini, nanti besok ketika di dalam keranda matian itu ibu bapak mesti ngomong begini, qaddimuni, qaddimuni. Ulangi saya. Ya, itu pasti besok gitu. Artinya cepat. Makanya jalannya orang bawa jenazah itu kan agak cepat, Pak. Itu. Bapak pernah gotong jenazah? Pernah. Yang belum pernah rebutan Pak, itu pahalanya besar ya. Cepat qaddimu nih, cepat, karena dia sudah tahu, diberitahu bahwa kuburanmu itu nanti sudah lebih indah dari rumahmu di dunia. Nanti di malaikat sudah disediakan, ada malaikat yang disediakan untuk melayani kamu supaya kamu nggak kesepian. Terus di sana lampunya itu lebih terang daripada rumah dunia. Kok senang qaddimu nih, cepat. Tapi kalau orang itu jelek, di sini tidak ada. Itu dia ngomong, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Tidak saya suruh menirukan supaya bapak tidak ngomong ini. Ya wailaha aina tadhhabuna biha. Kamu ini bawa saya kemana? Bawa saya kemana? Aku ini takut di sana. Sudah seperti itu. Dan di hadis itu dikatakan, perkataan jenazah ini didengar oleh ayam, bebek, hewan, anjing, dengar semua kata-kata itu. Malaikat dengar, yang tidak bisa dengar hanya satu, manusia.